Perkenalkan, nama saya Novita Margareta, NIM 2110417557, kelas E-Konversi Daerah, mata kuliah Manajemen Operasi 1, dosen Adi Mursalin, SEMM. Tugas akhir Manajemen Operasi 1. Jawaban nomor 1. Yang dimaksud dengan fungsi produksi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara output (hasil produksi) sebagai perubahan variabel yang tak bebas dengan input-inputnya. Faktor produksi sebagai perubahan bebas. Apabila bentuk fungsi telah diketahui atau telah diestimasi, maka kita dapat meramaikan besarnya output apabila input-inputnya berubah juga. Kita dapat mengetahui besar peran masing-masing input dalam pertumbuhan ataupun peningkatan outputnya. Fungsi produksi ini dapat digunakan untuk level perubahan, level industri, ataupun level nasional. Produksi dalam operasi adalah proses yang menghubungkan dan mengubah berbagai sumber daya dalam subsistem produksi dan operasi sehingga bernilai tambah sesuai dengan kebijakan organisasi atau bagaimana bagian dari sebuah organisasi. Transformasi berbagai input menjadi produk atau layanan yang memiliki tingkat kualitas yang dipersyaratkan. Jadi, manajemen produksi merupakan rangkaian kegiatan manajemen yang saling berkaitan terkait dengan pembuatan tertentu produk sehingga jika konsep tersebut diperluas ke layanan manajemen, maka rangkaian kegiatan manajemen tersebut adalah manajemen operasi. Jawaban nomor 2. Kepuasan pelanggan tidak dapat dilepaskan dari kualitas pekerjaan karyawan, mulai dari produksi hingga pelayanan konsumen. Apabila karyawan bekerja dengan antusias dan akurat, perusahaan akan memperoleh hasil yang maksimal pula. Namun, menemukan cukup banyak hal yang dengan keterampilan dan bakat yang tepat adalah salah satu tantangan operasional utama untuk sebuah bisnis. Menanggapi rintangan ini, bisnis perlu lebih banyak berinvestasi dalam pertumbuhan pribadi tenaga kerja yang sudah memiliki dan membiasakan komunikasi internal yang transparan adalah salah satu metode yang terbukti efektif untuk merekrut dan mempertahankan karyawan, khususnya karyawan milenial. Karyawan milenial itu akan bekerja dengan baik jika mereka menyampaikan opininya baik melalui forum diskusi maupun survei, mendapatkan kejelasan tentang kinerja yang diharapkan dari mereka dan mengetahui bahwa pekerjaan memiliki tujuan yang bermakna. Nomor 3. Manajer operasi bertanggung jawab penuh terhadap jalan manajer operasional. Manajer operasi berkewajiban mengawasi dan mengelola proses operasional, atau dengan kata lain, harus mampu mengelola proses pengubahan input menjadi output. Manajer operasi sangat penting posisinya dalam sebuah bisnis. Manajer operasi dan produksi adalah suatu proses secara berkesinambungan dan efektif dengan menggunakan fungsi manajemen untuk mengintegrasi sumber daya dalam rangka menghasilkan barang dan jasa. Jawaban nomor 4. Dalam menunjang kegiatan penyediaan barang di suatu proyek, maka dibutuhkan juga penerapan sistem informasi manajemen agar suatu organisasi proyek memiliki informasi yang bermanfaat dan pembuatan keputusan manajemen baik dalam menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan yang strategis. Oleh karena itu, agar memperoleh hasil yang lebih optimal, maka proses perhitungan dibantu dengan menggunakan software POM, QM, FIT,
Hasil perhitungan tersebut berupa jumlah persediaan material, frekuensi pemesanan material, serta biaya persediaan material, sehingga dari output tersebut dapat digunakan sebagai catatan atau laporan sebuah penyediaan material pada suatu proses konstruksi. Jawaban nomor 5. Metode kualitatif ditunjukkan untuk memperramalkan terhadap produk baru, pasar baru, proses baru, perubahan sosial dan masyarakat, perubahan teknologi, dan penyesuaian terhadap ramalan-ramalan berdasarkan metode kualitatif. Model kualitatif intersik sering disebut sebagai model-model deret waktu. Peramal permintaan merupakan kegiatan analitis untuk memperkirakan besar dan arah perubahan permintaan sejenis barang atau jasa di masa datang, berdasarkan data masa lalu akan saat itu yang relevan. Data dan analisis merupakan data adanya perubahan lingkungan ekonomi dan bisnis dari waktu ke waktu. Jawaban nomor 6. Metode forecasting dibagi menjadi dua, yaitu peramalan secara kualitatif dan peramalan secara kuantitatif. Peramalan secara kualitatif maksudnya adalah peramalan yang menggunakan pendapat analisis dan deskriptif. Sementara peramalan kuantitatif yaitu peramalan yang berkaitan dengan hitungan matematis. Peramalan secara kualitatif adalah peramalan yang menggunakan pendapat analisis deskriptif, sementara peramalan yang kuantitatif itu peramalan yang berkaitan dengan hitungan matematis. Kemudian model tersebut digunakan untuk memproyeksi pola dalam data ke masa yang akan datang. Dengan kata lain, model peramalan digunakan untuk mengekstrapolasi pelaku masa lalu dan saatnya masa depan. Nomor 7. Perusahaan non-manufaktur adalah peran utama hanya kepada jual dan beli barang kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu contoh perusahaan non-manufaktur ialah jasa pembuatan company, profil perusahaan, sekolah, bisnis, serta jasa supplier bedah. Jawaban nomor 8. Kesembilan karakter tersebut adalah pelayanan, definisi sebagai satu paket ketidaknampakan, keserentakan produksi dan konsumsi, keterlibatan pelanggan dalam proses produksi, output tidak dapat disimpan merupakan sistem tersebut, heterogenitas, output, ketergantungan lokasi atau fasilitas. Pelayanan memiliki sejumlah karakteristik yang membedakan dengan aspek-aspek lain. Terkait dengan hal ini, antisipasi pelanggan dalam proses pelayanan, kehadiran pelanggan sebagai partisipan dalam proses pelayanan membutuhkan sebuah perhatian untuk mendesain fasilitas, kondisi, dan demikian tidak ditemukan pada perusahaan manufaktur yang tradisional. Kehadiran secara fisik pelanggan di sekitar fasilitas pelayanan tidak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur. Jawaban nomor 9. Perbedaan perusahaan manufaktur dengan perusahaan jasa. Perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa merupakan sektor ekonomi yang sangat penting. Keduanya sektor yang berkontribusi pada pengembangan ekonomi, infrastruktur, dan kualitas hidup penduduk suatu negara. Manufaktur berkaitan dengan produksi barang yang dibutuhkan dan dikonsumsi oleh orang-orang konsumen. Sedangkan jasa atau layanan mengacu pada industri
yang tidak menghasilkan barang tetapi memberi pelayanan bagi orang-orang dan masyarakat seperti layanan kesehatan, layanan transportasi, layanan perbankan, dan layanan sebagainya. Meskipun memiliki berbagai perbedaan, namun manufaktur dan jasa memiliki kesamaan, yaitu membutuhkan sumber daya manusia berkompeten di bidang dan membutuhkan lingkungan kerja dan operasional juga dihasilkan akhir yang diinginkan mencari profil atau jasa atau laba. Perbedaan perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa. 1. Barang fisik. Barang fisik adalah produksi barang yang dapat dilihat atau disentuh pelanggan. Tingkat persediaan tidak seperti perusahaan manufaktur yang memerlukan persediaan perusahaan jasa mencapai layanan apabila perlu. Pelanggan perusahaan manufaktur pada umumnya akan memproduksi barang terlebih dahulu sehingga menyebabkan adanya persediaan dengan tingkat pada perkiraan permintaan pasar. 3. Permintaan pelanggan. 4. Persyaratan tenaga kerja. 5. Lokasi fisik. Jawaban nomor 10. Manajer operasional memainkan peran penting dalam mengatasi berbagai aspek utama kualitas jasa, yaitu 1. Komponen terukur dan banyak jasa yang penting. 2. Manajer dapat memengaruhi harapan jasa. 3. Daya saing berhubungan dengan kesiapan karyawan menyediakan layanan jasa. Tantangan bagi seorang manajer di mana kini antara lain perubahan lingkungan bisnis yang cepat, keragaman tenaga kerja, globalisasi, kekurangan tenaga kerja yang terampil, fleksibilitas organisasi perusahaan, tantangan restrukturasi teknologi, posisi organisasi dalam bisnis yang kompetitif. Sekian, terima kasih.